Bergabung dengan BRICS, tujuan utama Indonesia terungkap. Rusia dan China pendiri BRICS berusaha membangun kekuatan baru untuk menyaingi dominasi negara-negara barat Indonesia, termasuk yang diajak turut serta Indonesia harus memiliki ekonomi yang inovatif dan efisien. Sekalipun tak bergabung, para Menteri Luar Negeri Indonesia, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Kazakhstan, Argentina, Nigeria, Senegal, dan Thailand dilibatkan dalam konferensi virtual dengan 4 negara pendiri BRICS. Indonesia gabung BRICS. Pertemuan antara pemimpin BRICS sempat menarik sorotan seluruh dunia karena dilatar belakangi perubahan drastis situasi internasional di tengah penjabaran pandemik, solidaritas, dan pembangunan bersama. Bakal menjadi kesepahaman bersama dan target tetap memancanegara Indonesia sebagai negara berkembang terbesar keempat di dunia menaruh perhatian khusus terhadap pertemuan BRICS sekali ini dalam pertemuan Valte Diskus dan Klub digelar pada bulan lalu. Didapati jalan pendiri Florence Community of Indonesia menyatakan Indonesia tengah mengembangkan hubungan dengan BRICS dalam keinginan masuk dalam mekanisme tersebut. Hal ini akan menguntungkan bagi BRICS. Negara Indonesia berharap menjadi salah satu anggota BRICS karena mekanisme itu dipandangnya sebagai teladan pelaksanaan kerjasama multilateral di bidang ekonomi. Keinginan Indonesia bergabung dalam BRICS tidak hanya untuk menyelesaikan kesulitan ekonomi dan sosial masa kini, juga demi perkembangan yang lebih besar. Pada masa depan BRICS, tawar-menawar Republik Indonesia bukan suatu kebetulan jika isu mengenai keanggotaan Indonesia dalam forum kerjasama BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan kembali dimunculkan pada tahun 2002 ketika ketua jadi begal China. Di saat yang bersamaan ke Indonesia juga menjadi ketua G20 dan perang Rusia-Ukraina masih terus berlangsung. Isu anggota Indonesia di BRICS itu sendiri juga pernah muncul pada tahun 2011 ketika ketua BRICS juga dipegang oleh China, dan forum ini telah berubah menjadi BRICS yang sebelumnya hanya terjadi dengan bertambahnya negara Afrika Selatan. Usulan langkah Jokowi untuk saat ini dunia sudah menghadapi tantangan sangat berat, baik di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, maupun stabilitas keuangan. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan 3 langkah usulan pada pertemuan BRICS. Tantangan yang dihadapi dunia saat ini sangat berat, tantangan terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan stabilitas keuangan yang semakin sulit. Presiden Jokowi menyampaikan dalam menghadapi tantangan global, langkah pertama diperlukan sinergi. Indonesia dikatakan akan terus berkontribusi untuk mengatasi masalah-masalah ketahanan pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Itu ada 3 langkah yang harus kita jalani bersama. Pertama, sinergi untuk mengatasi emerging challenge. Sebagai Presiden G20 dan bagian dari Global Crisis Response Group, Indonesia akan terus berkontribusi untuk mengatasi masalah-masalah ketahanan pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Kedua, Presiden Jokowi mengusulkan menempuh langkah mendorong negara-negara memperkuat kedutaan global untuk SDGs. Penguatan kemitraan berfokus pada pendanaan dan pembangunan. Kesenjangan pendanaan SDGs mengalami peningkatan dari $2,5 triliun per tahun sebelumnya pandemi menjadi $4,2 triliun per tahun. Persiapan pandemi harus segera ditutup. 2. Memperkuat kemitraan global untuk SDG dengan fokus pada pendanaan pembangunan. Kesenjangan pendanaan SDGs yang meningkat dari $2,5 triliun per tahun sebelum pandemi menjadi $4,2 triliun per tahun pasca pandemi harus segera ditutup. Pendanaan inovatif harus dimajukan, terutama peranan sektor swasta harus diperkuat, harus dapat menjadi katalis bagi penguatan investasi di negara-negara berkembang. Ketiga, Presiden Jokowi pada pertemuan dengan topik Foster Partnership for Global Development in a New Era Toward Implementations
of the 203 pendorong penguatan sumber-sumber pertumbuhan baru, kerjasama Brigad dengan negara mitra harus mendukung untuk transformasi digital secara inklusif. Yang ketiga, sumber-sumber pertumbuhan baru harus diperkuat. Kerjasama BRIC dengan negara mitra harus mendukung untuk transformasi digital yang inklusi, pengembangan green industry dan green intra, struktur serta penguatan akses negara-negara berkembang pada global supply chain. Wassalam.